Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Sobat RWM yang saya kasihi. Kembali kita jumpa dalam program Renewing Your Mind, di mana melalui program ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah paradigma kita, sehingga kita boleh mengenal Tuhan kita dengan benar, sehingga hidup kita boleh diubahkan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah, kami permuliakan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada bersama untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Tolong dan berkati kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap yang mendengar dan mengikuti acara ini. Kiranya kebenaran-Mu boleh mengubahkan hidup setiap kami, sehingga semakin hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Urapilah kami semua ya Bapa, dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kali ini saya akan berbicara tentang rahasia kesetiaan. Tentu kalau kita berbicara tentang rahasia kesetiaan, sebagai orang percaya, pasti yang dimaksudkan adalah kesetiaan iman. Saudara, harus diakui secara jujur bahwa sebenarnya banyak orang Kristen yang sesungguhnya belum memiliki kesetiaan yang benar. Itulah sebabnya yang saya maksudkan dengan rahasia kesetiaan adalah bagaimana agar orang percaya bisa memiliki kesetiaan. Dengan kata lain, apa yang harus dilakukan supaya memiliki kesetiaan yang benar? Karena memang faktanya, seperti saya katakan tadi, kebanyakan orang Kristen itu sebenarnya belum memiliki kesetiaan yang benar. Mungkin saudara berkata, bagaimana bisa begitu, Pak? Nah, itu akan terlihat yang pertama ketika orang mengalami masalah dan masalahnya tidak kunjung selesai, sakitnya tidak kunjung sembuh, persoalannya menjadi semakin besar, ya, bahkan sudah menjadi pelayan Tuhan malah putus pacar misalnya. Biasanya yang terjadi, yang dialami adalah mereka mulai jauh dari Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman, bahkan tidak sedikit yang tidak ke gereja. Itu buktinya. Dan saya percaya di antara saudara mungkin ada yang melihat teman-teman atau kerabat saudara, atau bahkan mungkin pernah mengalaminya sendiri. Yang kedua, kalau keadaannya baik, aman, kondusif, tanpa masalah, semuanya terkendali, bahkan diberkati, juga tidak sedikit kita temukan orang-orang yang justru dengan keadaan seperti itu hidupnya jauh dari Tuhan.
Nah, coba saudara perhatikan kehidupan para pejabat tinggi, selebritis, politikus. Tidak perlu jauh-jauh saudara, orang-orang di sekitar saudara yang saudara anggap mampu dalam hal kekayaan, kaya misalnya, cenderung menganggap remeh yang namanya ibadah. Ya, kalau ada waktu ya ke gereja, kalau enggak ya juga enggak. Ya, tidak menjadi satu persoalan yang penting hubungan mereka dengan Tuhan. Ya, mereka berpikir bahwa segala sesuatunya itu bisa diselesaikan. Mereka menganggap mempunyai daya, kemampuan, semua bisa diselesaikan. Jangankan butuh mujizat saudara, sakit ya langsung ke luar negeri saudara, sembuh. Ya, punya persoalan, bahkan kalau sampai ke tingkat hukum, ya semuanya bisa diselesaikan dengan harta atau uang mereka. Makanya tidak heran kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 19 ayat 24 bahwa lebih mudah seekor unta untuk masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Mungkin saudara berkata, wah beruntung Pak, saya bukan orang kaya atau orang berduit. Tapi saya katakan kepada saudara, jangan buru-buru puas diri. Karena kita juga melihat, kita juga jumpai bahwa orang-orang yang dikatakan sebagai bukan orang kaya, ada yang jauh dari Tuhan. Mereka juga orang-orang yang merasa mampu, merasa tidak membutuhkan Tuhan. Sejatinya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sombong, saudara. Nah, pasti orang-orang yang seperti ini tidak akan memiliki kesetiaan. Yang ketiga, mungkin saudara berkata, tapi Pak, mereka orang-orang yang kaya itu juga pergi ke gereja. Oh iya, betul saudara. Mungkin memang masih ke gereja, masih beribadah. Tetapi tidak jarang kalau sebetulnya hatinya tidak berada di sana. Kelihatannya duduk di gereja, tetapi hatinya tidak di sana. Fokusnya, pikirannya tidak di sana. Ya, dan biasanya belum tentu juga memiliki motivasi yang benar. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang oportunis. Artinya yang memanfaatkan Tuhan. Beribadah dan berbakti kepada Tuhan punya tujuan. Kalau sudah mapan, ya supaya usahanya bisa lebih gede, lebih diberkati. Seperti itu. Atau minimal saudara, minimal nih, cari perlindungan supaya Tuhan melindungi, tidak sampai jatuh sakit, tidak sampai mengalami mara bahaya, kecelakaan, musibah. Jadi intinya bisa dikatakan belum memiliki kesetiaan yang benar, saudara. Itulah kenapa makanya tadi saya akan sampaikan rahasia kesetiaan. Seperti saya katakan, pertanyaannya sekarang bagaimana agar orang Kristen, orang percaya itu bisa memiliki kesetiaan yang benar? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan, saudara? Nah, untuk itu tentu kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud kesetiaan yang benar. Yaitu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ketika dicobai iblis, di mana akhirnya
Yang mulia Tuhan Yesus berkata, hanya kepada Tuhanlah engkau harus berbakti. Hanya kepada Tuhanlah engkau harus berbakti. Nah, berbakti dalam konteks ini artinya melayani dengan segenap hidupnya. Itu maksudnya. Artinya, kalau kita beribadah, datang kepada Tuhan, berdoa, ya, hendaknya kita lakukan semuanya itu secara rela, tanpa ada paksaan. Mungkin saudara berkata, saya juga nggak terpaksa, Pak. Oh betul, baik. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Sebaiknya juga kita tidak menuntut apapun dari Tuhan, tidak mengintervensi kehendaknya, tidak berusaha mempengaruhi keputusannya. Begitu, saudara. Itu baru namanya dengan rela berbakti. Jadi, kedatangan kita kepada Tuhan hanya semata-mata karena kita ingin dekat dengan Dia. Kita ingin berjumpa dengan Dia secara pribadi. Ibaratnya seorang yang jatuh cinta, saudara. Biasanya kerinduannya kan selalu ingin berjumpa pacarnya. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita datang seperti orang pacaran, yang kita inginkan hanya kebersamaan, saudara, keintiman. Bagaimana kita bisa merasakan kebersamaan bersama-sama dengan Tuhan tanpa meminta apapun juga, meskipun sebenarnya kita berhak meminta. Karena Alkitab juga berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Meskipun sebetulnya ada yang perlu kita minta, saudara. Mungkin kita lagi menghadapi persoalan yang rumit, sakit penyakit, ekonomi, atau rumah tangga, yang mana kita perlu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi kita tidak meminta apapun kepada Dia. Kenapa? Karena kita percaya dalam kesemuanya itu Tuhan selalu turut campur. Bahkan Tuhan tidak perlu diminta, pasti menolong, saudara. Itulah kenapa kita tidak meminta apapun. Kita datang kepada Dia semata-mata karena kita menyadari bahwa Dialah yang maha besar, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang layak dipuji, dihormati, dan disembah, saudara. Makanya ada satu pujian yang sangat bagus, saudara. Begini, bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu, Tuhan. Persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Perhatikan ini. Maha besar, yang maha tinggi. Perhatikan, semua makhluk angkat suara
kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Nah, begitu saudara. Tadi dalam kalimat-kalimat pujian tadi dikatakan semua makhluk memuji, para malaikat menyembah. Ya, kita pun juga harus seperti mereka. Karena tadi dikatakan bahwa Dialah Allah yang maha tinggi, Dialah Allah yang maha besar, Allah yang kudus, namamu kudus, dikatakan demikian. Itulah sebabnya kita harus tulus, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan. Nah, itulah yang saya maksudkan dengan kesetiaan yang benar. Kesetiaan yang tidak menuntut apapun juga dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya dikembalikan. Bagaimana agar kita bisa memiliki kesetiaan yang benar? Karena tentulah itu yang dikehendaki oleh Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, yang mana Allah menghendaki agar setiap kita setia, bahkan setia sampai mati. Barulah kita akan diberikan mahkota kehidupan. Nah, saudara, hanya ada satu cara supaya kita bisa memiliki satu kesetiaan yang benar. Apa itu, saudara? Yaitu kita harus mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Nah, tanpa kita mengenal pribadi Tuhan dengan benar, maka tentu kita tidak bisa memiliki kesetiaan yang sejati. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti apa, Pak, orang yang mengenal Tuhan dengan benar? Nah, itu bisa dilihat dari tujuan hidupnya, saudara. Nah, saudara sekarang bisa tanya kepada diri saudara sendiri, atau tanya kepada orang-orang dekat saudara, apa tujuan hidupmu? Nah, kalau masih bingung, diam, ya, nggak tahu, itu berarti hidupnya nggak jelas, tidak punya tujuan, pasti tidak mengenal Allahnya dengan benar. Nah, terkait akan hal itu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, jadi itu, saudara, kita tahu ayat tadi memuat, ya, tujuan hidup yang benar. Orang Kristen yang memiliki tujuan hidup yang benar, dia akan menyadari betul bahwa Kristus telah mati bagi semua orang. Sehingga apa? Supaya apa? Supaya tadi dikatakan mereka yang hidup, artinya saudara dan saya yang masih hidup ini, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup untuk Dia. Artinya hidup untuk Kristus, hidup untuk Yesus. Begitu, saudara. Nah, kalau hidup kita bisa untuk Yesus, berarti kita mengenal Dia dengan benar. Barulah kita bisa memiliki kesetiaan yang benar juga. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana, Pak, agar kita bisa hidup bagi Dia, hidup bagi Kristus?
hanya ada dua perkara yang harus dikerjakan, saudara. Yang pertama, jangan mengingini apapun juga. Jadi, semua hasrat, keinginan, nafsu, cita-cita harus dimatikan. Kecuali, perhatikan, kecuali untuk Tuhan. Dengan kata lain, keinginan satu-satunya orang yang benar hanyalah Tuhan saja. Segenap hidupnya, perjuangannya harus diarahkan hanya untuk Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, di mana Tuhan Yesus berkata, baik engkau makan, engkau minum, atau engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Di bagian yang lain, di Alkitab, di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Nah, itu saudara. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang menjadi keinginan yang akan kita lakukan harus selalu diperkarakan, ya. Kalau saudara ingin memiliki ini atau ingin membeli itu, nah persoalannya, pertanyaannya, apakah itu keinginan saudara untuk nafsu saudara atau keinginan Tuhan? Kalau saudara ingin melakukan atau berbuat sesuatu, misalnya, saudara juga harus perkarakan. Dalam hal ini, adakah kepentingan Tuhan di sana? Siapa yang diuntungkan? Saudara atau Tuhan? Nah, tentu ini memerlukan kepekaan, saudara. Itulah sebabnya setiap orang Kristen itu memang sebaiknya memiliki prime time, waktu khusus, waktu berkualitas bersama-sama dengan Tuhan, sehingga bisa memiliki satu kepekaan. Dan kepekaan itu kalau dilatih, semakin hari akan semakin tinggi, semakin peka, saudara. Begitu. Jadi selama kita masih memiliki keinginan-keinginan, khususnya keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, saya pastikan kita tidak bisa memiliki kesetiaan, saudara. Karena Alkitab juga mengatakan di dalam Matius 6 ayat 24, di mana dikatakan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena ketika kamu mengasihi yang satu atau yang seorang, maka kamu akan membenci yang lain. Kalau kamu mengindahkan yang seorang, ya, kamu tidak akan setia kepada yang lain. Kamu tidak bisa menyembah Allah dan menyembah Mamon, dikatakan demikian. Makanya tadi saya katakan, kita tidak boleh memiliki keinginan apapun kecuali Tuhan. Baru kita bisa setia. Yang kedua, saudara, yang kedua yaitu supaya kita mau sangkal diri dan pikul salib. Matius 16 ayat 24 mengatakan, barang siapa hendak mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Berarti untuk mengikut Yesus itu tidak serta-merta, saudara, tetapi harus melalui tahapan-tahapan. Tadi dikatakan minimal ada 2 tahapan, saudara, yaitu apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Dan itu tentu berat, saudara. Dan itu memang harus begitu. Buktinya apa? Buktinya ketika ada seorang ahli Taurat yang berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Artinya aku mau jadi muridmu. Harusnya Yesus kan menerima, saudara. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Yesus mengatakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa?
Kalau kamu benar-benar mau ikut aku, sudah kamu hitung belum? Sudah kamu pikirkan sungguh-sungguh belum? Kenapa? Karena berat, harus sangkal diri dan pikul salib, saudara. Gampangnya, saudara, kasih pengertian sangkal diri dan pikul salib. Itu kita harus menanggalkan ego kita. Aku kita ini monster, saudara, yang selalu menuntut untuk dipenuhi. Ini harus kita bunuh. Kalau monster itu kita pelihara, maka semakin hari semakin besar. Harus kita matikan keakuan kita. Nah, orang yang tidak bisa mematikan egonya, itu hidupnya pasti egosentris. Artinya sentris itu pusat, ego itu diri sendiri, ya. Jadi hidupnya berpusat pada dirinya sendiri, bukan teosentris, bukan berpusat pada Allah. Nah, orang yang demikian tentu nggak bisa setia, saudara. Orang yang egosentris itu belum selesai dengan dirinya sendiri, masih mengasihani dirinya, saudara. Jadi segala sesuatu ukurannya adalah aku. Selalu ada di benaknya, di pikirannya. Sudahkah aku sukses? Sudahkah aku diberkati? Sudahkah aku dipulihkan? Sudahkah aku dilayani dengan baik? Sudahkah aku dihormati? Sudahkah aku menjadi orang terpandang? Dan seterusnya, saudara. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa memiliki kesetiaan yang sejati, saudara. Karena dia lebih setia kepada dirinya sendiri daripada setia kepada Tuhan, saudara. Makanya di dalam Lukas 14 ayat 33, Tuhan mengingatkan sekali lagi, dikatakan setiap orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak bisa mengikut aku. Kenapa Yesus katakan demikian? Karena orang seperti ini tidak bisa dididik, tidak bisa diajar, tidak bisa diberitahu tentang kebenaran. Lah bagaimana bisa setia? Ya kan? Nah, saudara mungkin mengambil satu kesimpulan pendek nih. Kalau gitu, untuk setia itu susah ya Pak. Untuk setia kok berat sekali. Ya dari dulu memang berat, saudara. Makanya dikatakan harus pikul salib. Tidak hanya itu, Yesus juga mengatakan di bagian Alkitab yang lain harus pikul kuk. Di Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut, maka jiwamu akan mengalami ketenangan. Nah, itu saudara. Berat kan? Ya, kuk saudara tahu kalau ternak, ya sapi atau kerbau akan membajak, ya diberikan kuk, diberikan beban. Nah, di sini orang Kristen juga diberi kuk, dipasang kuk oleh Tuhan, ya. Dikatakan seperti itu. Dan agar kita bisa mampu, agar kita bisa kuat, bisa melalui, dikatakan kita harus belajar dari Yesus sendiri. Makanya kita harus belajar dari Yesus. Karena Yesus adalah lemah lembut, tadi dikatakan. Yesus sabar di dalam mendidik kita, di dalam memproses kita, di dalam mendewasakan hidup kita, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan. Jiwamu akan beroleh ketenangan. Dikatakan demikian. Lah, kata ketenangan di sini dalam teks aslinya dipakai kata anapauso. Ini sama dengan ayat sebelumnya, Matius 11 ayat 28, di mana dikatakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan dalam teks aslinya juga dipakai kata anapauso. Jadi kelegaan dan ketenangan dipakai kata yang sama, saudara. Anapauso yang artinya perhentian. Maksudnya
Kalau kita pikul kuk yang dipasang oleh Yesus, kita datang kepada Yesus, kita memberi diri diajar, maka kita bisa berhenti, mengalami perhentian. Berhenti dari apa? Ya jelas, berhenti dari mengingini apapun juga. Berhenti dari apa? Berhenti dari ego kita, nilai diri kita bisa kita tanggalkan, saudara. Dengan demikian, kita bisa memiliki kesetiaan yang benar, kesetiaan yang sejati. Ya, saudara mungkin tanya, ya Pak, tapi kalau saya masih punya keinginan, nggak bisa untuk tidak punya keinginan apapun. Baik, saya tahu, saya mengerti, karena memang semuanya proses, saudara, bertahap. Tetapi tidak punya keinginan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, dan buktinya ada. Coba saudara perhatikan, ada orang-orang tertentu yang sudah berhenti merokok. Coba saudara tanya, kenapa berhenti merokok? Ada yang ngomong karena tenggorokannya gatal. Nah, setelah sekian tahun berhenti merokok, saya tanya, ya, tanya coba, tenggorokannya gatal enggak? Enggak, tetapi coba, mau merokok lagi enggak? Biasanya dijawab, enggak mau. Nggak tertarik lagi, tidak ingin lagi, saudara. Nah, bisa kan, saudara? Orang yang diet ketat itu tidak makan gorengan, nggak pengen tuh sama sekali, ya. Nggak makan daging, bisa tuh, dan nggak ingin itu. Kok bisa ya? Nah, makanya itu, saudara, kita mesti imani. Kalau kita mau pikul kuk, kita mau belajar dari Yesus, maka tidak ada yang tidak mungkin. Itulah sebabnya melalui kebenaran ini, sebenarnya ini merupakan tips, ya, supaya apa? Supaya kita sebagai orang percaya memang seharusnya harus memiliki kesetiaan yang benar, saudara. Dan itu tidak diukur dengan seberapa banyak atau seberapa sering kita tampak atau muncul di gereja. Oh, bukan seperti itu. Tetapi justru ketika kita boleh datang kepada Dia dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus, tanpa motif apapun juga, dan itu kita lakukan sepanjang hidup kita, itulah yang namanya kesetiaan yang sejati. Kiranya melalui kebenaran ini, saudara boleh termotivasi untuk memiliki kesetiaan yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk meneguhkan, seperti biasa, saudara bisa dengarkan pujian ini. Tuhan, ambil hidupku, semua yang ada padaku, bangkitlah di dalamku, ku kenakan hidupmu. Tuhan, sungguh ku rela, segenap hati dan jiwa, ku kehilangan nyawa, bagimu yang ku puja. Hidupku telah kau tebus dengan darah yang kudus. Kau miliki diriku bagi kemuliaan-Mu. Hidupku sekarang ini bukannya aku lagi, melainkan diri-Mu yang hidup
melainkan dirimu yang hidup di dalamku, melainkan dirimu yang hidup di dalamku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu, dan kami beroleh pengertian bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu boleh memiliki satu kesetiaan yang benar. Kami akan berbakti kepadamu tanpa motivasi apapun juga. Kami tidak mau jadi orang yang oportunis. Kami datang kepadamu karena memang kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami memuji dan mengagungkan Engkau karena memang Engkaulah yang layak untuk dipuji. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, kami berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti acara ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Engkau menolong dan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Sekarang, saudara, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, serta kemurahan dari Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas kebersamaan saudara. Salam RYM dan sampai jumpa.